Selamat pagi, siang, sore, atau malam semua. Saya senang dapat berbicara di depan kalian hari ini tentang sebuah topik yang sangat penting dalam perjalanan hidup kita, yaitu kepemimpinan diri. Kepemimpinan diri bukan hanya sekedar kemampuan memimpin orang lain, tetapi juga kemampuan untuk memimpin diri dan mengelola diri sendiri. Ketika kita berbicara tentang kepemimpinan diri, kita membahas sebuah konsep yang melibatkan pengambilan kendali penuh atas hidup kita. Ini mencakup pengelolaan waktu, penentuan tujuan, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab terhadap tindakan dan perilaku kita. Pertama-tama, kepemimpinan diri memerlukan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai dan prinsip yang kita pegang teguh. Nilai-nilai ini menjadi kompas yang membimbing setiap langkah yang kita ambil. Tanpa pemahaman yang jelas tentang nilai-nilai kita mungkin akan terombang-ambing dalam arus kehidupan dan kehilangan fokus pada tujuan kita. Contoh pengalaman memimpin diri saya sendiri adalah saya merancang jadwal belajar sendiri, menetapkan target pembelajaran harian, mingguan, ataupun bulanan. Saya juga membuat proyek-proyek kecil sebagai tantangan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan mengelola diri sendiri. Saya fokus pada disiplin, tanggung jawab, dan tekad untuk terus belajar. Walaupun saya telah mengembangkan kepemimpinan diri dengan lumayan baik, saya juga menghadapi konflik internal yang umum di antara orang lain yang mengejar impian besar. Suatu hari saya merasa lelah dan kurang termotivasi untuk melanjutkan belajar. Ini adalah konflik antara hasrat untuk mencapai tujuan dan keinginan untuk beristirahat sejenak. Solusi untuk mengatasi konflik ini adalah: yang pertama, evaluasi diri; yang kedua, pencarian inspirasi; yang ketiga, revisi strategi pembelajaran; yang keempat, istirahat yang sehat dan yang cukup; yang kelima, mengingat tujuan akhir. Dengan solusi ini, saya berhasil mengatasi konflik internal, mendapatkan kembali motivasi, melanjutkan perjalanan belajar dengan semangat yang baru. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa kepemimpinan diri juga melibatkan kemampuan untuk mengatasi konflik internal dan terus melangkah maju meskipun menghadapi tantangan. Dari pengalaman saya, ada beberapa keputusan yang dapat saya ambil untuk mengatasi konflik dan memperkuat kepemimpinan diri. Yang pertama, revisi jadwal belajar; untuk yang kedua, penetapan tujuan yang realistis; yang ketiga, perubahan pendekatan pembelajaran; yang keempat, mengenali dan mengelola emosi; yang kelima, keseimbangan hidup; dan yang keenam, menggunakan inspirasi sebagai motivasi. Melalui keputusan-keputusan ini, saya dapat membangun strategi yang lebih berkelanjutan untuk memimpin diri saya sendiri dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kesadaran diri, fleksibilitas, kemampuan untuk beradaptasi menjadi kunci untuk menghadapi konflik dan tetap bergerak maju dalam perjalanan pembelajaran. Saya memiliki sejumlah tanggung jawab yang harus saya jalankan untuk memastikan keberhasilan dalam perjalanan kepemimpinan diri. Saya mencapai tujuan pembelajaran. Ada beberapa tanggung jawab yang biasa saya lakukan, yaitu perencanaan dan penetapan tujuan, pembuatan jadwal dan pengelolaan waktu, evaluasi diri dan pemantauan kemajuan, kemampuan untuk mengatasi tantangan, pemilihan sumber belajar yang tepat, keseimbangan hidup dan kesehatan, berbagi pengetahuan dan kolaborasi, kemampuan untuk menerima umpan balik. Dengan memenuhi tanggung jawab ini, saya dapat membangun fondasi yang kokoh untuk mencapai tujuan dalam mengembangkan keterampilan pemrograman dan memimpin diri saya dalam perjalanan belajar. Dalam kepemimpinan diri saya, terdapat unsur motivasi berupa reward dan punishment yang dapat mempengaruhi perilaku dan kinerja saya. Berikut adalah beberapa contoh dari motivasi reward dan punishment yang saya terapkan pada kepemimpinan diri saya. Untuk yang pertama, dari reward. Saya memberikan reward pada diri saya setiap kali mencapai tujuan pembelajaran.
Ini berupa perayaan kecil, memberi izin untuk menikmati hobi kesukaan, atau memberikan waktu luang ekstra untuk bersantai. Reward positif membantu meningkatkan motivasi dan memberikan keputusan pribadi. Yang selanjutnya ada punishment. Saya juga dapat menetapkan konsekuensi atau punishment bagi diri saya sendiri jika tidak mencapai target pembelajaran tertentu. Ini bisa berupa penundaan aktivitas rekreasi, memberikan tugas tambahan, atau memberikan hukuman ringan yang memberikan dampak langsung. Saya sebagai generasi muda yang terlibat dalam transformasi kepemimpinan abad ke-21 memiliki beberapa misi untuk meningkatkan kepemimpinan ke depan. Berikut adalah beberapa misi yang menjadi fokus saya. Yang pertama ada peningkatan keterampilan teknis. Misi saya bisa mencakup peningkatan keterampilan teknisnya dalam bidang pemrograman atau keahlian khusus lainnya. Dalam dunia yang terus berubah dengan cepat, kepemimpinan yang efektif di abad ke-21 memerlukan pemahaman tentang teknologi dan inovasi. Untuk yang kedua ada pengembangan soft skill. Saya dapat memfokuskan misi pada pengembangan keterampilan interpersonal, komunikasi, dan kepemimpinan yang dapat memperkuat aspek soft skill. Keterampilan ini krusial untuk memimpin dengan efektif, terutama dalam situasi yang melibatkan kerjasama tim dan interaksi dengan berbagai orang. Yang ketiga ada inovasi dan kreativitas. Saya dapat menetapkan misi untuk mengembangkan kemampuan inovasi dengan meningkatkan daya kreativitas. Saya dapat menjadi pemimpin yang mampu menciptakan solusi baru, mengatasi masalah dengan cara yang inovatif, dan terus beradaptasi dengan perubahan. Untuk yang keempat, kepemimpinan kolaboratif. Saya bisa mengambil misi untuk mengembangkan kepemimpinan kolaboratif ini melibatkan kemampuan untuk memimpin dengan motivasi dan mendukung orang lain, membangun hubungan kerja yang kuat, dan memfasilitasi kerjasama dengan tim. Untuk yang kelima, berkontribusi pada komunitas atau industri. Saya mungkin merasa terdorong untuk memberikan kontribusi positif pada komunitas atau industri tempat saya berada, melalui proyek-proyek sosial, pengabdian masyarakat, atau partisipan aktif dalam organisasi industri. Dengan demikian, mari bersama-sama mengembangkan kepemimpinan diri kita. Mari kita kenali nilai-nilai kita, kelola waktu dengan bijak, hadapi rintangan dengan ketangguhan, dan terus bergerak menuju visi dan tujuan kita. Dengan kepemimpinan diri, kita dapat membentuk hidup kita sesuai dengan yang kita impikan dan memberikan inspirasi bagi orang lain di sekitar kita. Terima kasih banyak. Semoga kita semua menjadi pemimpin diri yang berkualitas. Dan goodbye.